Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakrawala Islam, channel yang membagikan kisah dan inspirasi seputar dunia Islam. Sahabat sekalian, pada video kali ini, kami akan membagikan kisah imam 4 mazhab yang sudah kita ketahui, yang mana secara umum masyarakat Indonesia berpegang teguh pada 4 mazhab untuk dijadikan sebagai sumber pedoman sesuai Al-Quran dan hadis. Namun sebelum kisah ini dimulai, bagi sahabat yang belum subscribe dipersilahkan untuk subscribe channel Cakrawala Islam terlebih dahulu. Jangan lupa, bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dalam Islam, ada 4 mazhab fikih utama, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Sebelum masuk dalam pembahasan, sebenarnya apa maksud dari mazhab itu sendiri? Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Banyak ulama Islam pun berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Pada dasarnya, keempat mazhab tersebut dapat diikuti oleh seluruh umat Islam karena telah memenuhi syarat mujtahid, serta ilmu, amal, dan akhlak yang mereka miliki. Untuk itu, mari simak lebih rinci lagi mengenai keempat mazhab yang terkenal dalam Islam. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ulama besar yang dikenal Hanafi itu lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat sekitar tahun 150 Hijriah. Termasuk dalam keturunan bangsa Persia dan menetap di Irak, beliau adalah seorang yang ahli dalam ilmu fikih. Dalam kisahnya, beliau dikenal sebagai ulama yang cerdas, pengasih, ahli tahajud, dan fasih dalam membaca Al-Quran. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal. Sebab, metode pelajaran yang digunakan lebih banyak mengoptimalkan logika dan banyak berdiskusi dan merangsang logika. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah sunnah, Al-Quran dan fatwa para sahabat yang merupakan penyampai. Selain itu, Imam Hanafi pun menggunakan kesepakatan para mujtahid mengenai suatu kasus hukum. Mazhab Hanafi menjadi salah satu mazhab yang cukup berkembang dan terkenal di berbagai pelosok. Namun, jika dikategorikan, mazhab ini tersebar di daerah yang memiliki tradisi berbeda. Mazhab Hanafi sempat beberapa saat menjadi mazhab resmi dinasti Abbasiyah, pun tersebar di berbagai negara yang dikuasai dinasti otonom, daerah Anatolia atau Asia Tengah, India, Turkistan, Asia Tengan, dan berkembang di Suriah. Perlu diingat, mazhab Hanafi juga bahkan sempat dijadikan mazhab negara ketika pemerintahan Muhammad Ali tahun-tahun 1805 sampai tahun 1849 Masehi. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashabi atau Imam Malik, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Selain mazhab Hanafi, Imam Malik tak kalah populer dan terpercaya. Imam Malik pernah menguasai fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar. Sebelum menjadi seorang ulama yang terkemuka, Imam Maliki sudah sejak lama belajar dari Ribiyah, seorang ulama pada waktu itu. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu fikih dari para sahabat. Beliau cukup tekun dan giat hingga tumbuh menjadi seorang ulama terpandang dalam bidang fikih dan membagikan ilmu tersebut kepada orang lain. Mazhab Maliki dikenal dengan mazhab ahli hadis. Bahkan, Imam Malik lebih mengutamakan perbuatan ahli Madinah dibanding hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Uniknya, dalam pemikiran beliau, ia percaya kalau ahli Madinah mustahil berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Kitab besar Imam Malik adalah Al-Muwatta, yang berisi tentang hadis-hadis dalam tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktik penduduk Madinah, pendapat tabi'in, dan pendapat sahabat tabi'in. Tak dapat dipungkiri kalau Imam Malik adalah ulama yang cukup populer. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Tak kalah terkenal dari dua mazhab sebelumnya,
mazhab Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam. Selain pendiri mazhab Syafi'i, ia memiliki nama lengkap, yakni Muhammad bin Idais Asy-Syafi'i al-Muttalibi al-Quraisy. Dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tumbuh dalam keadaan yatim dari keluarga yang tidak kaya. Namun, keadaan itu tidak membuat dirinya rendah diri, apalagi malas. Sejak kecil atau tepatnya saat berusia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran dan giat belajar ilmu fikih dengan banyak ulama. Lama tinggal di Mekah, ia memutuskan pergi di usia 20 tahun untuk memperdalam ilmu fikih. Beliau bahkan diajar oleh murid Imam Hanafi ketika berada di Irak. Imam Syafi'i telah menulis beberapa kitab, yakni Kitab Al-Um, Amali Kibra, Kotab Risalah, dan Usyul Al-Fiqih. Imam Syafi'i termasuk sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sangat berikhtiar dalam menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Hal tersebut termasuk dalam keistimewaan yang dimiliki Imam Syafi'i. Selain itu, kepandaiannya dalam berdiskusi dan selalu menonjol menjadi daya pikat tersendiri. Di antara kalangan penganut mazhab Syafi'i, dikenal dengan metode maslahat atau penerapan hukum yang berdasarkan kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mazhab Hanbali. Mazhab Hambali yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal Imam Hambali. Seorang ahli teologi, beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 238 Hijriah. Pada masa muda, Imam Hambali pernah berguru dengan Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Sama seperti ketiga mazhab lainnya, corak pemikirannya juga berdasarkan pada kitab suci Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Namun, sesekali beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas. Sejak kecil, ia telah tumbuh menjadi pribadi dengan sifat yang mulia, menarik, dan penuh simpati. Minatnya terhadap ilmu pengetahuan kian bertambah sehingga belajar banyak dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Tak beda dari yang lain, beliau juga termasuk sebagai penghafal Al-Quran sejak kecil. Karena sangat menunjukkan minat di bidang pengetahuan, beliau pergi ke Basrah dan bertemu dengan Imam Syafi'i, juga melanjutkan perjalanan ke Yaman dan Mesir dalam menuntut ilmu lebih dalam. Imam Hambali pun akhirnya telah banyak meriwayatkan hadis yang sudah sahih. Oleh karena itu, beliau berhasil menulis kitab hadis yang cukup terkenal, yakni Musnad Ahmad Hambali. Dalam kisah hidupnya, Imam Hambali yang terkenal sebagai ilmu fikih pernah dipenjara di masa pemerintahan Abbasiyah, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Begitulah sedikit kisah tentang keempat mazhab yang cukup terkenal dalam ilmu fikih. Sekian untuk video kali ini. Sekali lagi bagi sahabat Cakrawala Islam yang belum subscribe, dipersilahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.